Modul ke-10 merancang keamanan jaringan. Tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hal-hal yang diperlukan dalam merancang keamanan jaringan. Dasar teori yang pertama, pengertian keamanan jaringan itu sendiri adalah untuk mengidentifikasi dan mencegah penggunaan yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi risiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data seseorang. Keamanan dalam jaringan diperlukan untuk menghindari atau mengurangi berbagai macam kerugian, misalnya satu, kerugian finansial. Yang kedua, kerugian kerahasiaan data atau informasi. Yang ketiga, berupa kerugian harga diri. Kedua, motif serangan terhadap komputer itu sendiri terdiri dari yang pertama iseng, kedua politik, ketiga dendam, dan yang keempat pekerjaan. Ketiga, aspek-aspek keamanan. Pertama, kerahasiaan merupakan informasi hanya bisa diakses oleh pihak berwenang, contohnya dengan adanya username dan password. Kedua, keutuhan merupakan informasi hanya bisa diubah oleh pihak yang berwenang. Contoh, nilai kuliah dari dosen, jadwal kuliah dari petugas TU, atau FRS dari dosen wali, yang dimana informasi dalam data-data tersebut hanya dapat diubah oleh pihak yang berwenang dalam mengelola data tersebut. Ketiga, ketersediaan merupakan informasi tersedia saat dibutuhkan oleh pihak berwenang. Contohnya, seperti daftar harga menu dalam sebuah restoran atau daftar nilai mahasiswa yang akan selalu tersedia saat dibutuhkan. Keempat, keaslian merupakan pihak yang terlibat dengan pertukaran informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan adanya jaminan untuk keaslian data tersebut. Contoh, seperti penggunaan pendeteksi sidik jari atau retina mata. Yang kelima, non-repudiation atau non-reputation. Penerima informasi mampu membuktikan bahwa pengirim informasi benar-benar mengirim. Bila mana terjadi sesuatu di luar tanggung jawab pengirim dapat menyangkal hal tersebut. Contohnya, proses email verification saat ingin login dalam perangkat yang berbeda. Keempat, aspek-aspek ketidakamanan. Yang pertama, serangan. Serangan terhadap aset dari sistem komputer sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat digunakan oleh pihak yang berwenang. Contohnya, serangan merusak hardware atau software, merusak infrastruktur jaringan, atau merusak layanan yang berjalan. Yang kedua, penyadapan. Penyadapan itu sendiri merupakan pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses terhadap sistem komputer dengan cara menyadap authentication pihak yang berwenang. Contohnya, penyadapan seperti orang yang mengintip username dan password jika seseorang sedang mengetiknya di sebuah komputer. Yang ketiga, modifikasi merupakan pihak yang tidak berwenang dalam melakukan perubahan terhadap suatu aset. Misalnya seperti mahasiswa yang diam-diam mengubah nilai dalam data nilai mahasiswa. Keempat, pemalsuan merupakan pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya pemalsuan seperti mengirim email palsu, phishing, atau scamming. Yang kelima, keamanan dalam sistem komputer. Yang pertama, keamanan fisik merupakan tindakan mengamankan lokasi adanya sistem komputer terhadap serangan yang bersenjata atau yang mencoba menyusup ke lokasi di mana sistem komputer diletakkan. Yang kedua, keamanan sistem operasi dan layanan menyangkut segala hal yang mengamankan sistem operasi dan layanan yang diinstal dalam komputer. Yang ketiga, keamanan jaringan menjaga agar sumber daya jaringan komputer digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang berhak. Keempat, keamanan aplikasi menjaga dan mengamati keamanan dalam aplikasi yang diinstal, seperti memperhatikan akan adanya virus atau malware yang masuk melalui aplikasi. Kelima, kriptografi memastikan data yang ditransmisikan melalui jaringan komputer tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak, yang dimana ini akan menjamin privasi, mendukung identitas pengguna, serta menjamin keaslian informasi. Keenam, malware, program komputer yang digunakan untuk menyusup, mengganggu, merusak, mencuri informasi, atau menyebabkan sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya. Yang keenam, hukum dunia keamanan komputer adalah
proses dan tidak ada sistem yang 100% aman, serta keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyataannya atau kenyamanan. Modul 11 dan 12 yaitu merancang pemulihan jaringan, tujuannya untuk mengetahui dan memahami hal yang diperlukan dalam merancang pemilihan jaringan. Dasar teori yang pertama terdiri dari tahapan praktik keamanan cyber dan recovery. Yang pertama, kebijakan terkomunikasi, mencantumkan pedoman keamanan dan kewajiban karyawan saat berinteraksi dengan sistem atau jaringan perusahaan. Secara tidak langsung, setiap orang memiliki dokumentasi setiap melakukan action apapun. Yang kedua, kebijakan penggunaan yang dapat diterima atau pembatasan akses. Penting karena mencegah pengguna sistem berpartisipasi dalam praktek yang dapat mempengaruhi keamanan cyber suatu organisasi. Yang ketiga, kebijakan akses internet atau tidak sembarang dalam menggunakan akses internet. Internet telah tertanam dalam aktivitas sehari-hari kebanyakan orang. Orang menggunakan internet untuk penelitian, mengakses layanan cloud, komunikasi melalui email, atau platform media sosial. Namun, internet yang sama dapat menjadi keruntuhan organisasi karena berbagai alasan. Misalnya, pelaku cyber menggunakan internet untuk mengirimkan malware. Yang keempat, kebijakan akses jarak jauh atau melakukan remote. Kebijakan ini memberikan persyaratan keamanan yang perlu dipertimbangkan menggunakan saat mengakses akun cloud dari jarak jauh. Yang kelima, enkripsi dan privasi. Enkripsi dan privasi harus mewajibkan pengguna untuk mengenkripsi semua data, baik saat diam atau dalam perjalanan. Menenkripsi data memberikan lapisan keamanan tambahan ke informasi transkripsi jika musuh cyber berhasil melanggar pertahanan dunia maya yang diadopsi. Yang keenam, kebijakan recovery bencana berisi serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh pengguna yang berbeda untuk pulih dari serangan. Yang ketujuh, mencegah kata sandi dan akun bersama. Kerjasama yang harus menjadi prioritas untuk program atau daftar periksa keamanan cyber mengizinkan pengguna untuk berbagai akun kerja dan kata sandi dapat mengakibatkan resiko keamanan sangat berdampak. Yang kedelapan, penggunaan situs web yang aman. Situs aman memiliki koneksi HTTPS yang berarti koneksi tersebut dienkripsi. Koneksi terenskripsi memungkinkan transfer data dan informasi yang aman, yang sangat penting untuk memastikan bahwa integritas dan kerahasiaannya tetap utuh. Kesembilan, perlindungan kata sandi memastikan hanya pengguna dengan izin yang benar yang dapat terhubung ke jaringan. Yang terakhir, yang ke-10, firewall yang kuat. Melindungi jaringan menggunakan firewall memfasilitasi pengembangan aturan pemfilteran sesuai dengan persyaratan keamanan organisasi. Aturannya adalah untuk menyaring koneksi jahat yang masuk yang dapat mempengaruhi keamanan jaringan. Modul ke-13 dan 14 terdiri dari mengoptimalkan kinerja sistem jaringan, tujuannya untuk memahami hal yang diperlukan dalam mengoptimalkan kinerja sistem jaringan. Dasar teori yang pertama, kenali jaringan yang digunakan. Ini maksudnya adalah pemahaman mengenai apa yang sebenarnya terjadi di jaringan Anda, maka Anda dapat dikatakan gagal untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk kenali jaringan Anda terlebih dahulu. Yang kedua, batasi penggunaan jaringan. Pengguna atau user yang jumlahnya banyak ketika melakukan akses jaringan dengan tugas sumber daya yang tinggi atau high security start dapat mempengaruhi performa jaringan. Akibatnya dapat membuat jaringan menjadi lambat. Maka dari itu, Anda perlu membatasi jumlah pengguna pada jaringan Anda. Yang ketiga, lindungi jaringan dari virus. Seperti yang telah diketahui, virus dan malware dapat mempengaruhi performa jaringan, menjadi lambat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, harus menerapkan perlindungan terhadap jaringan Anda dari malapetaka yang kerap disebabkan oleh virus. Keempat, kompres data. Jaringan selalu memiliki batasan bandwidth. Dengan kompres data, tentu hal tersebut dapat mempengaruhi jaringan Anda menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Seperti ketika mengurangi ukuran file data yang bepergian di jaringan, dapat membuat segalanya bergerak 4 kali lebih cepat. Yang kelima, gunakan alat monitoring jaringan. Dengan menggunakan monitoring jaringan atau network monitoring, Anda akan dapat memonitor jaringan yang digunakan oleh perusahaan Anda. Modul 15 dan 16 terdiri dari memelihara jaringan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hal yang diperlukan dalam memelihara jaringan.
Dasar teori yang pertama yaitu perawatan komputer server. Cara paling mudah untuk merawat komputer server yakni dengan membackup data minimal 3 hari sekali atau 1 kali dalam seminggu. Hal ini dapat meminimalisir kerusakan atau masalah kehilangan data secara tiba-tiba. Yang kedua, perawatan komputer klien. Perawatan sederhana yang dapat Anda lakukan yakni dengan membersihkan komputer klien dari virus atau malware secara berkala. Anda bisa melakukan update antivirus dengan aplikasi penting lainnya. Selain itu, Anda juga bisa membersihkan file sampah yang sudah tidak digunakan. Dengan perawatan sederhana ini, Anda dapat menjaga kinerja komputer klien agar tetap dalam kondisi prima. Yang ketiga, merawat kabel komputer atau kabel jaringan. Perawatan yang bisa Anda lakukan yakni dengan memelihara kabel berkualitas bagus yang terbuat dari besi atau plastik kokoh. Anda juga bisa menempatkan kabel pada posisi yang aman dan merapihkannya agar terkesan rapi. Yang keempat, merawat hub dan switch. Langkah perawatan yang bisa Anda lakukan yakni dengan melakukan pengecekan secara berkala serta meletakkan dua perangkat ini di tempat yang aman. Kelima, merawat konektor RJ45. Salah satu perangkat yang penting dalam jaringan komputer Anda. Untuk memasang instalasi jaringan wireless dan LAN, Anda dapat menggunakan konektor RJ45 yang nantinya dihubungkan pada kartu jaringan. Perawatan sederhana yang dapat Anda lakukan yakni dengan membersihkan pin konektor secara rutin, baik menggunakan sikat khusus atau alat lainnya. Modul 17 mengevaluasi jaringan komputer untuk perkembangan masa depan. Tujuan pembelajaran itu sendiri bagi mahasiswa untuk mampu mengevaluasi jaringan komputer untuk perkembangan masa depan. Dasar teori yang pertama, evaluasi jaringan komputer itu sendiri adalah salah satunya bentuk perkembangan zaman yang terus berjalan semakin cepat. Meski memudahkan hidup manusia dan berdampak positif, namun hadirnya teknologi masa depan juga mampu menimbulkan pengaruh negatif. Banyak hal di masa kini yang dianggap akan musnah jika manusia menggunakan teknologi masa depan dengan kemampuan super canggih. Dari semua materi yang sebelumnya kita pelajari, banyak sekali poin penting yang dapat kita jadikan sebagai acuan dari mulai kita mempelajari cara membangun sebuah jaringan komputer, IP addressing, sampai dengan membangun sistem keamanan dalam jaringan tersebut. Dengan kita mempelajari cara membangun jaringan yang baik, kita pun disajikan dengan cara merawat jaringan yang kita bangun tersebut, dan jika teknologi yang sukses kita bangun itu berkembang dan kita telaten dalam merawatnya, kita bisa membangun jaringan yang belum pernah seseorang ciptakan, di mana jaringan yang kita buat menjadi sebuah teknologi yang akan digunakan di masa yang akan datang. Kedua, prediksi penggunaan komputer di masa depan. Yang pertama, bidang perbankan. Penggunaan mesin pelayanan bank otomatis atau automatic teller machine, terminal penjualan atau point of sale terminal, dan komunikasi antar komputer menghasilkan sistem pemindahan data elektronik atau cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai. Keseluruhan sistem ini akan mengubah tata cara kerja bank, pengecer, grosir, dan pedagang. Yang kedua, bidang transportasi. Dalam industri transportasi saat ini, komputer memberikan kemampuan untuk mengelola kendaraan dengan melacak lokasi dari pengguna kendaraan tersebut. Komputer digunakan untuk mendeteksi banyak mobil yang berhenti di lampu lalu lintas. Selain itu, komputer juga dapat menghitung waktu optimum dari sinyal lampu lalu lintas untuk memperlancar lalu lintas. Yang ketiga, bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positifnya, antara lain yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru dan manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan aman, misalnya dari jarak jauh seperti teman, keluarga, dengan menggunakan handphone. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah dan lain-lain.